على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat LC dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita dan kita ada di kajian spesial Ramadan. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan, momentum atau waktu, momen, kesempatan yang tepat untuk mendidik keluarga dan anak-anak. Sahabat LC, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa dengan berbagai ibadah yang menyertainya, baik di siang hari atau di malam hari. Di siang hari dengan puasa Ramadan dan di malam harinya kita hidupkan dengan qiyamul lail dan kita hidupkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti zikir, tilawatul Quran, beristighfar dan yang lain sebagainya. Ya, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian, atas kita asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan kewajiban ini sudah pula Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan membawa Islam yang dibawa beliau untuk menyempurnakan daripada Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan bertakwa. Kalau sedikit kita mengupas secara bahasa, kata-kata tattaqun, Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigat fi'il mudhari, ya, yang memiliki makna al-hal wal mustaqbal, yaitu makna kata yang menunjukkan pada saat ini dan yang akan datang. Jadi kalau kita maknai lebih sedikit detail, maka la'allakum tattaqun artinya adalah supaya kita di bulan Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa, berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang bertakwa, senantiasa menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, senantiasa menambahkan ibadah-ibadah sunnah, senantiasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjaga diri jangan sampai jatuh kepada perkara-perkara makruh, bahkan perkara yang mubah tapi berlebihan sehingga kita meninggalkan hal-hal yang wajib, meninggalkan yang sunnah. Ini pun seyogyanya kita lakukan, ya. Kita jaga diri kita jangan sampai terlalu banyak melakukan hal yang mubah sampai yang sunnah pun kita lalaikan. La'allakum tattaqun. Dan yang dimaksud tadi kita katakan bahwa makna dari tattaqun fi'il mudhari itu hal wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang, baik di saat Ramadan dan harapannya setelah Ramadan kita pun akan tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah selama 30 hari kita dibiasakan
ibadah-ibadah yang kita lakukan, saum kita, qiyam kita, tilawah Al-Quran kita, istighfar kita, zikir kita, kedermawanan kita di saat Ramadan ini menjadi kebiasaan, menjadi habit setelah Ramadan, yaitu saat kita sudah memasuki Syawal, kita memasuki bulan-bulan setelahnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya. Ini kita memasuki bulan-bulan tersebut, tetapi kebiasaan, habit kita di bulan Ramadan itu tetap terbawa. Disinilah kemudian kita maknai, kita artikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembelajaran, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Dan saat ini pula adalah waktu yang sangat tepat baik untuk mendidik diri kita, mendidik anak kita, mendidik juga keluarga kita. Banyak contoh ya, hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini juga dijadikan sebagai waktu yang tepat atau sebagai bulan yang dijadikan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya untuk melakukan proses pendidikan bagi anak-anak mereka, bagi keluarga mereka. Sebagai contoh ini, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan, karena Rasulullah SAW bersabda, idza dakhalal asyru, ketika Rasulullah SAW atau ketika kaum muslimin memasuki hari 1/10 akhir, ya, al-asyru al-akhir, hari ke-10 yang terakhir, yaitu 1/3 akhir dari bulan Ramadan. Berarti telah memasuki bulan hari yang ke-21, 22, 23, 24. Maka Rasulullah SAW syadda mi'zaruhu. Rasulullah SAW lebih sigap daripada hari-hari biasanya. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW lebih sigap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan, 1/3 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menambah kesigapan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu. Rasulullah SAW hidupkan malam-malam beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, tilawah Al-Qur'an, zikir, ya, istighfar, wa aiqadhu ahlahu. Dan Rasulullah SAW juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istri beliau untuk melakukan peribadatan yang sama sebagaimana yang Rasulullah SAW kerjakan. Ada di sinilah teladan kita. Rasulullah SAW menjadikan malam-malam Ramadan, di mana di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar sekali, pahala yang sangat melimpah sebagai motivasi, sebagai dorongan, ya, untuk memberikan motivasi kepada keluarganya agar bangun di waktu malam. Kemudian beliau mengajak keluarga beliau, yaitu istri-istri beliau, untuk melaksanakan sholat malam, untuk sama-sama menghidupkan malam Ramadan. Ini satu sisi. Kemudian di satu sisi yang lain, yaitu para sahabat Nabi di bulan Ramadan ini, mereka juga melakukan pendidikan kepada anak-anak mereka. Dalam sebuah riwayat diceritakan Anir Rubai, dari Rubai binti Muawwidh ibni Afra, qalat, beliau bercerita, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar allati haulal Madinah. Ya. Saat menurut cerita Al-Rubai binti Muawwidh ini, di mana saat itu puasa wajibnya umat Islam itu masih pada bulan Asyura. Jadi sebelum diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, dulu umat Islam sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kapan itu? Yaitu di hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Asyura. Di saat itu ya, setiap Asyura masuk atau
jatuh hari Asyura, yaitu masuk tanggal 10 bulan Asyura, Nabi SAW biasanya mengutus seseorang untuk keliling Madinah. Apa tugasnya? Orang tersebut diberikan tugas oleh Rasulullah SAW untuk memberikan pengumuman, untuk nge-broadcast ya, kepada seluruh penduduk Madinah. Apa yang di-broadcastkan? Apa yang diumumkan saat itu? Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Barang siapa yang pagi ini telah berniat puasa, maka sempurnakanlah puasa kalian. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Dan barang siapa sudah terlanjur sarapan, ya, maka sempurnakan hari ini untuk berpuasa. Yang sudah berniat berarti belum makan apapun dari subuh hingga pagi hari, diperintahkan agar mereka menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Dan barang siapa yang terlanjur telah sarapan sekalipun, maka diwajibkan atas mereka menahan diri, imsak ya, untuk tidak melanjutkan makannya, tidak melanjutkan minumnya, dan kemudian di saat itu pula mereka berpuasa hingga malam hari, yaitu hingga maghrib tiba. Fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu sibnanana as-sighar. Saat itu pula kami langsung berpuasa dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Di sini ya letak pendidikan yang diberikan oleh para sahabat kepada putra-putra mereka. Wa nusawwimu sibnanana as-sighar. Mereka berpuasa, mereka juga mendorong, mengajak, menyuruh anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa. Wa nasumu sibnanana as-sighar minhum insyaallah. Kemudian wa nadhabu ilal masjid. Kami ajak mereka ke masjid, tidak ditaruh di rumah atau tidak dibiarkan di rumah. Ini mungkin juga salah satu strategi ya, dari para sahabat agar mereka tidak tergoda untuk makan ya, karena di rumah kan ada makanan, ada minuman. Ini setelah mereka disuruh berpuasa, mereka dibawa ke masjid. Fanaj'alu lahumul lu'bata minal ihni. Mereka juga kami buatkan mainan minal ihni, dari bulu. Kita nggak tahu bentuk mainan itu seperti apa ya, dibuat kayak apa itu bulu-bulu yang dijadikan mainan oleh sahabat Nabi. Tapi yang jelas mereka saat disuruh berpuasa, mereka dibawa ke masjid, kemudian dibuatkan mainan tersebut dari bulu. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am, ketika ada di antara mereka yang kemudian ingat lapar ya untuk makan, a'tainaha iyahu. Nah, kemudian kami berikan mainan tersebut kepada anak-anak yang merasa lapar itu, yang keingetan bahwa dia belum makan itu ya, indal iftar, sampai mereka menyelesaikan puasa mereka hingga maghrib tiba. Ini pembelajaran yang diberikan oleh para sahabat Nabi kepada putra-putra mereka, putri-putri mereka di saat bulan puasa atau di hari puasa. Hanya kalau ini kan kita hadis ini atau riwayat ini menceritakan tentang puasa Asyura yang saat itu menjadi kewajiban kaum muslimin sebelum kewajiban itu berpindah ke Ramadan. Tapi makna substansi dari riwayat ini sama, yaitu saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kaum muslimin berpuasa, maka mereka berpuasa dan mereka mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa. Dan seperti ini pula kita sebagai orang tua seharusnya mendidik anak-anak kita sejak dini sudah melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya berpuasa. Walaupun berat, walaupun menangis, biarkan mereka saat ini, saat belajar untuk menjadi orang yang taat, menangis, tetapi mereka akan tersenyum dan tertawa gembira saat mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, saat mereka berbuka puasa, dan saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini
proses-proses pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya, dan juga proses pendidikan yang diberikan oleh para sahabat kepada putra-putri mereka. Yang gambaran yang pertama, Rasulullah SAW mendidik, mengajak untuk membiasakan diri sholat malam. Gambaran yang kedua yaitu para sahabat mendidik dan membiasakan putra-putri mereka untuk shaum. Karena memang di puasa ini atau di Ramadan ini, dua hal besar itulah yang menjadi inti atau pokok yang harus kita jaga ya, sampai-sampai dikatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan jihad. Ada dua jihad di dalam Ramadan ini. Jihad di siang hari dengan berpuasa, jihad di malam hari yaitu dengan sholat malam. Ini jihad. Ini kalau bukan orang yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa melaksanakannya. Hanya mereka yang diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang mampu melaksanakannya. Maka disebutlah ini sebagai bulan jihad. Ada setidaknya dua jihad selain jihad dakwah, jihad amar ma'ruf nahi mungkar, jihad perang fisabilillah, dan ini juga banyak sekali ya terjadi peperangan-peperangan dan kemenangan-kemenangan yang diraih kaum muslimin di bulan Ramadan. Tapi secara dasar sudah ada dua jihad di bulan Ramadan, yaitu jihad puasa di siang hari dan jihad sholat malam di malam hari. Baik, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan pembelajaran, bulan pendidikan. Kita sudah paham bahwa bulan Ramadan sangat identik dengan bulan pendidikan. Banyak proses pendidikan yang terjadi di bulan Ramadan, ya, agar kita menjadi orang yang lebih baik dalam keimanan kita, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ini juga menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengerin, ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Dan kalau kita sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan firman-Nya, mengagungkan perintahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian siam, maka kita akan katakan siap, sam'an wa ta'atan. Kami taat dan kami akan laksanakan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi kembali kita sedikit singgung, yaitu saum ini akan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan harapannya di bulan Ramadan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, dan harapan yang lebih besar dan lebih panjang, jangka panjangnya, yaitu agar setelah Ramadan kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kemudian ini juga ada pembelajaran agar kita senantiasa menjaga waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam hari. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya, yang menjadikan setiap malam di bulan Ramadannya itu untuk sholat malam, yaitu sholat tarawih, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini memberikan dorongan kepada kita agar kita melaksanakan sholat malam. Setelah 30 malam kita melaksanakan sholat malam, harapannya adalah selepas bulan Ramadan kita pun akan tetap menjaganya. Karena malam-malam kita, sholat kita sudah menjadi pembiasaan, menjadi habit kita, sehingga 30 hari
kita dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhir-akhir Ramadan ya, setelah tadi kita di awal-awal Ramadan itu kalau dalam bahasa sprint ini kita masih persiapan dan pemanasan, maka di akhir-akhir Ramadan kemudian dipertegas lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperkuat lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditekankan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi mereka yang sebelumnya belum sempat untuk melaksanakan atau belum menyempatkan diri untuk menghidupkan malam Ramadannya dengan qiyam, dengan salat malam, atau maka jangan sia-siakan akhir Ramadan. Bagi mereka yang sebelumnya menganggap enteng malam Ramadan, maka di akhir Ramadan, sepertiga akhir, itu jangan sia-siakan, jangan lalaikan lagi. Kemudian mereka yang sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, di akhir Ramadan dikencengin lagi. Kalau perlu iktikaf di masjid, tidak pulang. Ini bagi yang laki-laki ya tentunya ya. Yang perempuan sebaiknya di rumah, karena untuk mereka sholat yang lebih utama adalah di rumah. Ibadah yang lebih utama dilaksanakan di rumah. Bagi yang laki-laki berangkat ke masjid, tidak pulang terlebih dahulu. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Iktikaf kita ke sana. Atau kalau perlu ya, ini bagaimana yang disebutkan di banyak kitab-kitab fikih mengenai Ramadan ini, dan ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masuk di malam 21 Ramadan baru keluar nanti di saat malam takbiran, malam Idul Fitri. Harapannya setelah 30 hari membiasakan diri untuk sholat malam, setelah itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga sholat malam kita. Kemudian pendidikan lagi di bulan Ramadan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang berpuasa, ya, kemudian dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor atau perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan puasanya. Biarpun mereka lapar dan dahaga, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lapar dan dahaga mereka. Karena yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga puasa bukan hanya dari lapar dan dahaga, bukan hanya untuk menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri, tetapi di sana juga lisan ini harus dijaga, ya. Mulut ini harus dijaga. Hanya berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian telinga ini harus dijaga, hanya mendengar hal-hal yang baik. Mata ini harus dijaga, hanya melihat hal-hal yang baik. Hati ini juga harus dijaga, hanya memikirkan hal-hal yang baik. Kita buang hasad kita buang iri kita buang kebencian kita, dengki kita, ya, dendam kita buang semua. Di hari Ramadan adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala penuh keikhlasan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan kebaikan dan peribadatan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ketika kalian berpuasa, fala yarfuth wala yashab, ya, wala yajhal. Jangan kalian berkata kotor, jangan berbuat buruk, jangan berbuat aniaya, tapi tinggalkan itu semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lapar dan dahaga kalian kalau puasa kalian masih disertai dengan perkataan kotor, perbuatan buruk, perbuatan yang jahil, ya, yang jelek,
yang menimbulkan sakit hati orang lain, yang dapat mengurangi pahala-pahala puasa. Dari sini selama 1 bulan kita menahan diri, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, otak kita, hanya berpikir hal-hal yang positif, hanya berbicara yang positif, hanya mendengar yang positif, hanya melihat yang positif. Ini diharapkan setelah selepas Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kaitannya, konteksnya dengan yang kita bahas, yaitu Ramadan, momen atau waktu yang terbaik untuk mendidik keluarga, mendidik anak-anak kita. Jadi semua makna Ramadan, semua tujuan Ramadan kita tanamkan, kita biasakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Sebagai contoh, kita ingatkan anak-anak kita ketika mereka berkata jelek, ya, mereka berkata-kata buruk, maka kemudian kita ingat, kita sedang berpuasa, kita tidak boleh berbicara buruk. Kita sedang berpuasa, kita tidak boleh berkata kotor. Mereka bahkan terkadang mungkin adu mulut, mereka berantem dengan temannya, dengan kakak, dengan adiknya, maka kemudian kita sedang berpuasa, nggak boleh bertengkar. Kita sedang berpuasa, kita harus rukun. Kita sedang berpuasa, kita harus saling menahan diri, menahan, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita membenci orang lain. Kemudian setelah mereka terbiasa dengan itu, maka mereka akan menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang baik, insya Allah. Ya, pun demikian ke keluarga kita yang biasanya maaf ini untuk para wanita, ya, para akhwat ini juga paling mudah membicarakan orang lain, gosip, ghibah, ya. Ini juga demikian. Anak kita, istri-istri kita sebagai suami atau kita sebagai orang tua kepada anak-anak putri kita, ketika mereka masih ternyata di dalam berpuasa justru gemar nonton tayangan-tayangan yang berbau ghibah, gosip, ya, macam-macam itu, kita ingatkan, kita sedang berpuasa. Tinggalkan semua tayangan-tayangan yang ngegosip, tayangan hoax, tayangan-tayangan yang hanya membawa kepada keburukan hati. Ya, maka disinilah kita maknai, kita sampaikan bagaimana kita harus menjiwai Ramadan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Baik, kemudian yang terakhir daripada pembahasan kita, yaitu bagaimana kiat kita untuk mendidik anak-anak kita agar kita sukses, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu, jadilah kita, para ayah, para suami, menjadi suri teladan yang baik dalam akhlak kita, perilaku kita, dan hidup kita. Karena anak-anak ini akan melihat bahwa kita sebagai ayah, kita juga sebagai guru, kita sebagai pendidik, dan kita sebagai teladan bagi mereka. Ya ini. Kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita seharusnya menjadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik anak kita dan keluarga kita, maka seyogianya sebenarnya ini juga momen yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai bulan pembelajaran dan pendidikan. Kita harus menjadi seorang ayah yang sebenarnya, ya, ayah yang menjadi guru bagi anak-anak kita dan menjadi guru bagi istri kita, seorang ayah yang menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi istri-istri kita, ya. Ini karena yang mereka lihat itu adalah bagaimana kita, sikap kita. Nak puasa, ternyata kita
Tidak perlu puasa. Atau nak jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Tapi melihat orang tuanya sepanjang hari selama bulan Ramadan, yang dinikmati adalah televisi, yang dinikmati adalah YouTube, yang dinikmati adalah tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa nak, bulan ini adalah bulan Al-Quran? Mari kita hidupkan dengan membaca Al-Quran. Dan ini tidak akan mungkin efektif kecuali kita sendiri adalah orang yang memulai untuk membaca Al-Quran, perhatian terhadap Al-Quran, memiliki target berapa banyak kita harus menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan ini, memiliki target harian berapa juz yang harus kita baca setiap harinya. Pun demikian, saat kita memerintahkan kepada anak-anak kita, nak, ayo kita berangkat ke masjid, ya, atau kita memberikan perintah kepada keluarga kita untuk yuk, kita sono, bukan yuk ya, kalau yuk kan ngajak sambil bergerak kitanya. Bahkan yang salah kita katakan bahwa sono sholat tarawih, nah, tetapi kita sendiri nggak mangkat, nggak berangkat, masih ngopi dengan rokok kita, ya kan, masih ngopi dengan HP kita, dengan televisi kita, dan yang lain sebagainya. Nah, hendaknya di sini agar kita sukses di dalam mendidik anak kita, istri kita, salah satunya adalah jadilah Anda, wahai ayah, suri teladan yang baik dalam akhlakmu, perilakumu, dan hidupmu. Sebab anak-anak melihatmu sebagai ayah, guru, pendidik, dan teladan yang baik. Tanpa mengajak, ketika orang tuanya hendak ke masjid, anaknya pun, ya mau kemana? Ke masjid, ikut dong. Ini sudah begitu, ya. Ketika ada melihat seorang anak, ayahnya sedang membaca Al-Quran, paling tidak anaknya kemudian mengambil Al-Quran dan ikut membacanya. Atau setidaknya bahkan ketika anak itu masih sangat belia sekalipun, dia sudah duduk manis di dekat ayahnya. Bahkan tanpa paham arti dan maknanya, terkadang dia duduk terus kemudian sambil menengadahkan tangan seolah-olah mengaminkan apa yang dibaca oleh orang tuanya. Sering kita lihat demikian. Berapa banyak anak-anak yang ketika melihat orang tuanya sedang sholat, ya, sujud, rukuk, maka anaknya pun tanpa tahu makna dari sholat, dia sudah ikut sujud, rukuk, ya, kadang juga jungkir balik, nggak teratur, tapi yang jelas seperti itulah yang dilihat oleh anak-anak kita, ya, karena seorang ayah itu adalah guru, seorang ayah adalah teladan mereka yang akan dilihat. Pun demikian istri, ya, suami adalah guru, dia adalah teladan. Jadi jangan hanya pandai memerintah, tapi tanpa pandai untuk memulai. Yang kedua yaitu apa yang ditampilkan, apa yang didengar, dan apa yang dilihat di rumah mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan anak dan masa depannya. Ya, karenanya memasukkan iman, Al-Quran yang mulia, dan as-sunnah di dalam rumah, banyak berzikir, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, semuanya membentuk anak yang lurus dan berpegang teguh kepada agama. Ya, ketika kita ingin anak kita baik, maka jadikan rumah kita sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai sarana pendidikan. Dengan apa? Mengisinya dengan Al-Quran, mengisinya dengan sholat, mengisinya dengan tilawah, mengisinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Oke lah, seorang laki-laki sebaiknya atau wajibnya sholat fardu di masjid. Wajibnya sholat fardu di masjid. Dan tempat yang sangat kondusif untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah itu juga di masjid. Tapi untuk sholat sunnah secara asal itu lebih baik dilaksanakan di rumah. Maka dari sini kita harus bisa memberikan porsi. Oke lah, salat tarawih. Saat kita sholat wajib, kita wajib di masjid. Saat sholat tarawih, kita sebaiknya sholat bersama imam. Karena ini ada hadis khusus, ya,
yang mengabarkan kepada kita barang siapa yang sholat bersama imam dari awal sampai bubarnya imam, ya, kalau tarawih berarti sampai selesai imam melaksanakan atau mengimami tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kita telah sholat semalam suntuk, sebaiknya di sana. Tapi untuk sholat sunnah sebelum berangkat kita ke masjid, qobliyah kita, ya, kemudian ba'diyah kita, itu bisa dilaksanakan di rumah, atau kita juga bisa menambahkan sholat sunnah di rumah walaupun kita sudah selesai sholat di masjid. Sholat sunnah di masjid sekalipun. Membaca Al-Quran juga demikian. Ketika kita sudah dapat sekian juz di masjid atau sekian halaman di masjid, pulang juga jangan lupa untuk membaca Al-Quran di rumah. Zikir di masjid juga harus ada zikir di rumah untuk menciptakan kondisi rumah kita adalah pembelajaran buat anak-anak kita bahwa seharusnya seperti ini seorang muslim, ada sholat, ada tilawah, ada zikir, ada istighfar, dan melakukan berbagai kebaikan ketaatan di rumah. Dibuang hal-hal yang buruk di rumah, ya, pajangan-pajangan yang tidak pantas, tulisan-tulisan yang tidak pantas, foto-foto yang tidak pantas dibuang untuk memberikan suasana pendidikan di rumah. Dan masih banyak lagi sebenarnya, ya, yang perlu kita sampaikan sebagai contoh mengikat anak dengan kitabullah, baik dengan hafalan, tajwid, dan bacaannya. Kita mulai biasakan anak kita seperti itu. Kemudian mempergauli anak pada masa buayan dan masih anak-anak, mencegahnya bergaul dengan orang-orang hina dan jahat, ya. Kemudian membuat anak tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mulia dan gentle, memperlihatkan pakaian dan keadaan anak, khususnya di bulan Ramadan. Ini saat yang tepat untuk memperbaiki pakaian mereka juga. Nak, ini kan Ramadan, kita pakai baju koko, kita pakai sarung, kita pakai peci, ya. Nanti kalau mereka yang tadinya tidak terbiasa dengan pakaian-pakaian yang berbau sopan, islami, ya, menutup aurat, ketika sudah dibiasakan di bulan Ramadan, di luar Ramadan mereka pun akan sudah terbiasa. Dia tidak alergi lagi pakai baju koko, tidak alergi lagi pakai sarung, tidak alergi lagi pakai peci, karena selama 1 bulan kita sudah biasakan mereka dengan pakaian-pakaian yang sopan. Bahkan mereka akan malu yang tadinya biasa dengan celana pendek, begitu kan? Begitu 1 bulan penuh dia dibiasakan dengan pakaian-pakaian yang menutup aurat, begitu masuk bulan setelah Ramadan dia akan kembali kepada habit sebelumnya, yaitu pakai pakaian pendek. Dia sudah akan merasa risih, sehingga disitulah terbentuk sebuah adab yang baik. Kemudian menanamkan sikap mengagungkan perintah Allah dalam hati anak, khususnya di bulan Ramadan, ya, mengajak mereka datang ke kultum, ke kajian tarawih, kajian pagi, yang mana suasana saat itu adalah suasana pembelajaran Islam yang sangat banyak. Dan jangan lupa yang terakhir, yaitu memohon taufik untuk anak kita agar diberikan kebajikan dan terus-menerus berdoa kepada Allah untuk memberikan kebaikan, memberi petunjuk, menolongnya, memelas memohon kepadanya di tengah malam dan pada saat-saat doa dikabulkan, agar Allah memberikan keimanan dalam hati dan mengokohkannya, baik untuk anak kita ataupun istri-istri kita. Mumpung ini adalah bulan ijabah, di bulan Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah, menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang berprestasi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita pintar memerintah kepada mereka, melarang mereka dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang buruk, tapi kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati anak-anak kita. Jangan sampai kita hanya pintar untuk berceramah kepada istri-istri kita, tetapi kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati istri kita untuk menerima Islam, untuk melaksanakan Islam, mentaati suami dan menjalankan Islam secara istiqomah bersama kita. Dengan demikian mudah-mudahan Ramadan bisa menjadi madrasah bagi kita, bulan pembelajaran bagi kita, pendidikan bagi kita,
juga anak kita, keluarga kita, dan jadilah anak-anak kita sebagai anak yang islami. Satu unsur dari sebuah masyarakat islami. Ketika sudah terbentuk keluarga-keluarga islami, maka terbentuklah masyarakat yang islami. Dan di kemudian hari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita sebagai negeri yang islami. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan untuk menggapai keridhaan Allah serta kebahagiaan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري